Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sadri Muhammad Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan proses booting pada microcontroller ESP32 dengan framework ESP-IDF. Tegangan operasional ESP32 berkisar antara 2,3 volt sampai 3,0 volt, yang mana pada development board disediakan port micro USB 5 volt. Karena dalam board tersebut sudah terdapat regulator tegangan LDO untuk menjaga tegangan tetap stabil di 3,3 volt. Setelah board diberikan daya, maka pada awal booting terdapat tiga aplikasi yang akan dijalankan secara berurutan. Yang pertama, first stack bootloader, yang kedua, second stack bootloader, dan yang ketiga, application startup. Pada first stack bootloader, saat sistem on-chip mengalami reset, Pro CPU akan segera mulai berjalan dan menjalankan kode reset vektor. Preset Browser memiliki tugas utama untuk memilih mode boot yang sesuai berdasarkan pengaturan boot pin dan kondisi reset. Selama proses startup, CPU Pro melakukan inisialisasi dan menentukan mode boot dengan memeriksa status pin bootstrap dalam register GPIO strap break. Terdapat tiga langkah reset yang terjadi pada stack ini. Yang pertama, reset dari deep sleep. Jika nilai RTC CNTL store secret tidak nol dan CRC dari RTC memori di store 7 valid, maka microcontroller akan menggunakan nilai store sebagai alamat titik masuk dan melompat ke sana. Kebalikannya, jika RTC CNTL store adalah nol atau telah selesai dipanggil ataupun CRC dari store 7 tidak valid, maka proses boot akan berlanjut ke reset power on. Pada step ini akan memeriksa register GPIO strap break untuk melihat apakah mode boot custom diminta. Jika diminta, maka akan dijalankan dari ROM, dan jika tidak, maka proses akan dilanjutkan reset oleh software CPU. Pada reset ini, konfigurasi SPI flash akan disesuaikan berdasarkan nilai yang tersimpan di eFuse, dan upaya akan dilaksanakan untuk memuat kode dari flash. Selanjutnya, first stack bootloader yang terdapat di ROM tadi memuat binary image second stack bootloader dalam RAM dari alamat offset flash 0x1000. Step ini digunakan dalam SPIDF untuk menambah fleksibilitas dalam layout flash menggunakan tabel partisi dan memungkinkan berbagai alur terkait ekskripsi flash, secure boot, dan OTA over the air. Setelah itu akan membaca tabel partisi yang biasanya berada pada offset 0x8000 dalam flash. Bootloader akan mencari partisi factory dan OTA-F yang mana jika partisi OTA-F ditemukan dalam tabel partisi, bootloader akan memeriksa partisi OTA data untuk menentukan partisi mana yang harus diboot. Pada partisi yang dipilih, second stack bootloader membaca image binary dari flash selama satu segmen. Selanjutnya, second stack bootloader akan memverifikasi integritas aplikasi dan kemudian melompat ke titik masuk aplikasi yang ditemukan dalam binary image header tersebut. Selanjutnya, stack pada application startup. Aplikasi startup mencakup semua operasi yang terjadi setelah aplikasi mulai dieksekusi dan sebelum fungsi app main berjalan. Terdapat tiga tahapan. Yang pertama, port inisialisasi. Di sini fungsi call start CPU 0 akan dijalankan yang mana merupakan titik awal dari aplikasi ESP-IDF. Tahap ini akan menjalankan konfigurasi dasar si runtime environment atau CRT dan konfigurasi awal perangkat keras yang diperoleh untuk menjalankan aplikasi. Tahap kedua yaitu sistem initialization. Fungsi inisialisasi sistem utama terletak pada start CPU 0 yang akan dihubungkan ke fungsi start CPU default. Di tahap ini, layanan perangkat lunak yang diperlukan oleh aplikasi diinisialisasi dan memungkinkan menambah langkah inisialisasi tambahan. Step yang ketiga yaitu menjalankan tugas utama dan memanggil appmain. Setelah semua komponen lain diinisialisasi, tugas utama dibuat dan penjadwalan VRTOS dimulai. Tugas utama aplikasi dimulai dan kode fungsi appmain dipanggil kembali untuk melaksanakan logika utama dari aplikasi tersebut. Jadi, boot keseluruhan dari tadi akan menentukan program yang dijalankan CPU dari flash memory
di mana ketika CPU akan mengakses program dari flash memori, maka RAM akan mengcopy program dari flash yang melalui SPA terlebih dahulu, lalu lanjut lewat bus data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.